Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih Bapak Adi Muzawir, Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang sama-sama kita hormati, Bapak Wali Kota Jakarta Timur, Bapak Muhammad Anwar SSI MAP. Bersama kita Bapak Ketua Badan Pengelola Kegiatan Dakwah Islam Jakarta Timur, Bapak Haji Ermanu. Juga Penasehat BPKDI, Bapak Prof. Harus bersuara dan berdoa bersama dan lain sebagainya. Saya membahas sebagai pengantar dialog kita lebih kurang 30 menit akan saya bahas yang menjadi kontroversial, ikhtilaf, ada masalah yang tidak ada masalah kita tidak bahas. Masalah yang pertama bagi yang pegang buku bisa dibuka halaman 32. Masalah pertama adalah hukum melafalkan niat. Kita tahu bahwa niat itu tidak bersuara, tidak berbunyi, dia ada di dalam hati. Lalu kalau niat itu di dalam hati, kenapa kita ada sebagian melafalkan niat? Niat salat maghrib, sholli fardhal maghrib, salat raka'atin, ada ma'muman lillahi ta'ala. Apakah itu niat? Apa sebenarnya niat itu? Mahallul niyati al-qalbu. Tempat niat itu adalah qalbu, dalam hati. Kalau dalam hati maka dia tidak ada suara, tidak berbunyi. Jadi tentang masalah niat ini ada tiga mazhab ulama. Untuk detailnya teks Arabnya ada di dalam buku ini di halaman 32. Ya, bagi yang tidak bisa baca teks Arab, ada terjemahnya pakai bahasa Indonesia. Ada beberapa jamaah yang komplain melihat buku ini. Kenapa ada teks Arabnya? Kenapa tidak dikasih baris? Lalu saya jawab, yang tidak diberi baris Arab gundul itu khusus untuk anak-anak pesantren, adik-adik saya yang sedang berada di pondok pesantren. Dia pulang kampung, dia lihat buku bapaknya, dia baca, oh ini ada teks Arabnya. Bagi yang tidak menguasai bahasa Arab, tidak bisa baca Arab gundul, baca terjemahnya saja. Dengan mengetahui terjemah, ini kita sekaligus melatih anak-anak kita supaya mereka bisa memahami, membaca, setelah paham mengalih bahasakan ke bahasa Indonesia. Terkait tentang masalah niat ada tiga mazhab. Mazhab yang pertama berpendapat bahwa niat itu di dalam takbiratul ihram. Jadi dari mulai A sampai Ra. Akbar. Salatnya salat maghrib 3 rakaat jadi makmum. Salatnya salat maghrib ada tunai saat ini, bukan mengganti yang kemarin, bukan salat ulangan. Lalu kemudian jumlahnya 3 rakaat menjadi makmum atau menjadi imam. Nah, substansi niat ini yang disebut dengan qasad, ta'arad, ta'yin, menetapkan salatnya apa, subuh, asar, maghrib, isya, berapa rakaat, apakah 2 rakaat, 3 rakaat, 4 rakaat, 1 rakaat, menjadi imam atau menjadi makmum. Maka substansi niat ini ada di dalam takbiratul ihram. Dalam mazhab Syafi'i, dalam takbiratul ihram itulah niat. Allahu Akbar. Jadi dari mulai A sampai bar, disitulah dipasang niat. Salat maghrib 3 rakaat, salat ada jadi makmum karena Allah Ta'ala. Allahu Akbar. Sejalan antara bunyi takbiratul ihram dengan niat. Sedangkan mazhab Hanafi, Maliki dan Hambali, tiga mazhab Hanafi, Maliki dan Hambali, niat itu sebelum takbiratul ihram. Jadi sebelum takbiratul ihram dia diam berniat. Lalu kemudian setelah berniat dia angkat takbiratul ihram. Allahu Akbar. Saya mengamalkan pendapat yang pertama bahwa niat itu di dalam takbiratul ihram.
Tapi kadang tidak sinkron antara apa yang ada di hati saya dengan yang dilafalkan mulut saya. Maka dalam hal itu saya biasanya menguatkan hati. Menguatkan hati dengan mengatakan sholli fardhu maghribi. Salat rakaat ada imaman atau makmuman lillahi ta'ala. Allahu akbar. Jadi yang sebelum takbiratul ihram itu bukan niat. Melafalkan niat itu bukan niat. Itu untuk menjaga hati supaya jangan sampai was-was. Yang niat itu adalah yang dalam takbiratul ihram. Allahu akbar. Itulah niat. Innamal a'malu binniyat, segala amal dinilai dengan niat. Wa innamal likulli imri'in ma nawa, orang hanya mendapatkan sesuai dengan niatnya. Niat haji di mana? Niat haji di miqat. Kalau kebetulan dari Madinah di Bir Ali. Kalau kebetulan dari Indonesia maka dia berniat di Alam. Kalau kebetulan dari Mesir dia berniat di Jufah, di Rawih. Nah, ini semua adalah tempat niat. Kalau niatnya puasa fardu sebelum azan subuh, sebelum terbit fajar shadiq. Nama itu Shawadin adai fardhi syahri Ramadan hadis sanad lillahi ta'ala. Ini tentang letak niat. Letak niat dalam salat ada dua. Pertama dalam takbiratul ihram, yang kedua sebelum takbiratul ihram. Saya mengamalkan dalam takbiratul ihram. Tapi saya tidak menyalahkan kawan-kawan saya yang berniat sebelum takbiratul ihram. Takbiratul ihramnya kosong, tidak ada apa-apa. Niatnya sebelum takbiratul ihram. Maka tidak masalah. Yang jadi masalah adalah kalau niat setelah takbiratul ihram. Nah, ini masalah. Allahu akbar. Setelah itu dia berniat. Nah, ini salat zuhur puasa saja. Ini tidak bisa. Karena tidak sah karena waktu sudah lewat. Ini tentang masalah niat. Baik, kita lanjutkan. Melafazkan niat sudah, waktu berniat sudah. Sekarang pembahasan mengangkat takbiratul ihram. Dalam mengangkat takbiratul ihram ada dua hadis. Hadis yang pertama, idza kabbara, kalau Nabi bertakbir rafa'a yadayhi, dia angkat kedua tangannya hatta yuhadiya bi'unaihi, sampai ke daun telinganya. Nah, ini hadis yang pertama. Nabi mengangkat tangan sampai ke daun telinga. Allahu akbar. Hadis yang kedua mengatakan kana yarfa'u yadayhi. Nabi mengangkat kedua tangannya hadwa mankibaihi, sampai sejajar dengan mankibaihi bahu. Allahu akbar. Jadi kalau kita lihat ada yang mengangkat seat bahu, maka dia pakai hadis yang kedua. Kalau dia pakai sampai ke daun telinga, berarti dia pakai hadis yang pertama. Dua-duanya hadis. Dua-duanya sunnah. Dua-duanya ahlul sunnah wal jamaah. Jangan sampai hanya karena perbedaan lalu kita keluarkan saudara kita dari ahlus sunnah. Lalu bagaimana dengan perempuan? Nabi tidak ada mengkhususkan sholat perempuan, tapi ada kaidah secara umum. Lebih tertutup lebih baik. Perempuan itu prinsipnya lebih tertutup lebih baik. Pakaiannya lebih tertutup lebih baik. Suaranya lebih tertutup lebih baik. Tempat tinggalnya lebih tertutup lebih baik. Melangkah kakinya lebih tertutup lebih baik. Prinsipnya perempuan lebih tertutup lebih baik. Maka dalam mengangkat tangan antara daun telinga dengan ke bahu, kira-kira mana yang lebih tertutup? Maka yang lebih tertutup adalah di bahu. Makanya banyak kita lihat perempuan dia sholat dalam mukena, dalam jilbab, maka tangannya hanya sebahu. Allahu akbar. Tidak ada Nabi mengatakan yang perempuan sebahu, yang laki-laki sedaun telinga. Tidak ada. Tapi prinsipnya secara umum lebih tertutup lebih baik. Kaidah ini yang dipakai secara umum, lebih tertutup lebih baik. Jadi antara dua, mengangkat tangan ke daun telinga, mengangkat tangan sampai ke bahu, perempuan lebih baik sampai ke bahu karena lebih tertutup, lebih rendah, lebih baik. Afdal. Ini tentang mengangkat tangan. Berapa kali kita mengangkat tangan dalam salat? Mengangkat tangan dalam salat itu ada 4 posisi. Pertama ketika takbiratul ihram, Allahu akbar. Yang kedua ketika akan ruku, Allahu akbar. Yang ketiga ketika bangun dari ruku, sami Allahu liman hamidah. Yang keempat ketika bangun dari tasawuf awal pada